Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ekspresi Wu Sheng dan yang lainnya langsung berubah. Mendengar arti kata-kata lelaki tua itu, mereka bersiap mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Senior, meskipun kami tidak berkontribusi banyak, kami telah melakukan bagian kami. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami beberapa peluang. Wu Sheng berkata sambil menangkupkan tangannya. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Dia mencoba yang terbaik untuk sampai ke sini. Tetapi pada akhirnya dia kembali dengan tangan kosong. Ekspresi Qian Feng dan Qiling juga berubah. Jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka tidak akan mau kembali seperti ini. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit penyesalan, harta karun di sini telah dihancurkan seluruhnya oleh hantu, dan hanya warisanku yang tersisa. Tetapi warisanku hanya dapat diberikan kepada satu orang. Jadi saya hanya dapat memberikan kepada orang yang memberikan kontribusi terbesar dalam membunuh hantu Yama. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Wu Sheng dan yang lainnya berubah. Dan dia menggertakkan gigi saat berkata, anak ini bukan dari tanah terlantar. Mungkinkah senior menyerahkan warisan kepadanya seperti ini? Orang tua itu tersenyum ringan lalu berkata, sebenarnya saya bukan dari tanah terlantar. Jadi, sepertinya tidak ada salahnya menyerahkan warisan kepada adik kecil ini. Mendengar kalimat ini, Wu Sheng tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Orang tua itu melambaikan tangannya dan pusaran hitam muncul di depan beberapa orang. Qian Feng dan Qiling saling memandang dan mendesah pelan. Sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan warisan ini. Sambil menggelengkan kepala, keduanya melangkah ke pusaran air. Melihat ini, wajah Wu Sheng berubah menjadi kemarahan, dan dia menatap Chu Guangsheng dengan mata penuh cemburu. Mengapa anak ini mendapatkan warisan orang tua itu? Bahkan jika kamu mendapatkan warisan, apakah kamu dapat menyimpan? Adalah masalah lain. Dia mencibir diam-diam, lalu berjalan ke pusaran hitam dan menghilang. Saat dia pergi, pusaran hitam itu perlahan memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan menatap Chu Guangsheng. Tatapannya dipenuhi kelegaan. Dianggap lengkap bisa menyerahkan warisanku kepada generasi muda yang telah dibimbing olehnya. Terdengar tawa samar, namun membuat Chu Guangsheng terlihat sedikit aneh. Tampaknya ada hubungan yang tidak biasa antara lelaki tua ini dan senior dari 4 sekte orang suci. Jika junior ini bisa bertemu orang itu di masa depan, pesan seperti apa yang dimiliki oleh senior? Mendengar hal tersebut, wajah lelaki tua itu menjadi kosong sesaat, dan akhirnya dia melambaikan tangannya. Karena apa? Repot-repot. Karena orang tua ini sudah meninggal. Semua hal di masa lalu sudah lama hilang. Jadi biarkan dia kembali menjadi debu. Ada sedikit emosi dalam suaranya. Ada sedikit kesedihan dan penyesalan. Seolah-olah telah mengalami curah hujan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Chu Guangsheng terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, Anda akan menyempurnakan mutiara itu terlebih dahulu. Dan seberapa jauh Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda? Mendengar ini, Chu Guangsheng mengangguk dan langsung duduk di udara. Dengan jentikan jarinya, manik-manik hitam itu jatuh ke dalam mulutnya dan berubah menjadi semburan kekuatan yang menyapu seluruh anggota tubuhnya. Kekuatan yang begitu murni. Chu Guangsheng sangat kagum di dalam hatinya. Mutiara yang terlihat sekecil ini
mengandung kekuatan yang sebanding dengan hampir 10 juta batu luar angkasa. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya dan akhirnya mengembun menjadi piringan besar berwarna-warni di belakangnya. Di piringan itu, cahaya mengalir, seperti benda paling suci, misterius di dunia ini. Kenapa tidak ada pola roh? Orang tua itu menatap cakram Taipan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Cukuangseng tersenyum tak berdaya, dia tidak mengetahui alasannya. Secara logika, setelah menyerap kekuatan urat mineral luar angkasa yang besar, dia seharusnya mampu memadatkan 9 pola spiritual. Namun yang telah terjadi pada akhirnya adalah dia tidak dapat memadatkan 1 pola spiritual pun. Namun, meski dia tidak memiliki pola spiritual, dia dapat merasakan kekuatan cakram zotiannya. Menurut perkiraannya, bahkan cakram zotian pola 9 roh biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Anak kecil yang misterius. Orang tua itu sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Mulailah menerobos, dia melambai. Mendengar ini Cukuangseng perlahan menutup matanya dan mulai menggerakkan kekuatan di tubuhnya untuk menyerang penghalang tingkat kedua Rana Zotian. 7 hari berlalu dengan tenang dalam terobosan ini. Di pagi hari ke-8, gelombang aura yang kuat tiba-tiba menyapu tubuh Cukuangseng, menderu-deru di antara langit dan bumi. Mata Cukuangseng tiba-tiba terbuka dan berteriak pelan. Rusak! Teriakan itu bergema dan kekuatan yang kuat menyapu langsung berubah menjadi tornado yang menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, badai kekuatan ini tiba-tiba menyusut, seperti lautan berisi ratusan sungai. Semuanya mengalir ke alam kosongnya. Hasilnya, auranya terus meningkat pada saat ini. Langsung menembus belenggu Rana Zotian tingkat pertama dan memasuki Rana Zotian tingkat kedua. Namun, peningkatan ini tidak berakhir di sini, tetapi terus berlanjut dan akhirnya berhenti di puncak tingkat kedua. Setelah beberapa saat, kekuatan di tubuh Cukuangseng berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menghirup udara putih dan matanya penuh energi. Puncak Rana Zotian tingkat kedua. Dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat, merasakan kekuatan melesat di udara, merasa seperti dia berteriak ke atas langit. Terima kasih senior, atas pemberianmu yang murah hati. Dia menekan gejolak di hatinya dan berkata kepada orang tua itu. Terobosan ini secara langsung meningkatkan tingkat kultivasinya hampir 2 tingkat. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, ini adalah kesempatan yang pantas kamu dapatkan. Selanjutnya, ini adalah warisanku. Jika aku bisa membunuh hantu itu dalam hidup ini dan dapat mewariskan warisan Anda, meskipun aku mati, jadi tidak akan ada penyesalan apapun. Mendengar ini, Cukuangseng menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Saya ingin tahu apa warisan yang disebutkan oleh senior itu. Orang tua itu tersenyum lalu berkata, meskipun saya telah belajar banyak dalam hidup ini, saya kira saya dapat memberikan seadanya. Aku hanya punya beberapa hal. Cukuangseng tersenyum canggung lalu berkata, senior, aku bangga padamu. Hahaha. Orang tua itu tersenyum, melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya keluar, berubah menjadi gulungan kuno dan melayang di depan Cukuangseng. Ini adalah metode kultivasi formasi cahaya matahari besar. Saya telah mempelajarinya seumur hidup, tetapi saya baru menyadari tahap kedua, inti cahaya. Dia melihat gulungan kuno itu dan berkata sambil menghela nafas. Cukuangseng mengambil gulungan kuno itu dan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Sebaliknya, dia memegang tangannya dengan sungguh-sungguh lalu berkata, junior ini harus melakukan yang terbaik untuk membuat formasi ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia percaya pada dengan bakat si kecil ini. Dia pasti akan mampu memahami formasi cahaya matahari besar ke tingkat yang lebih tinggi daripada dirinya.
Ini adalah pil kelas 4 yang disebut pil dewa palsu. Tapi sayangnya, setelah bertahun-tahunnya tak terhitung jumlahnya, itu sudah tidak lengkap. Suara penyesalan lelaki tua itu terdengar, tapi itu membuat mata Cuku Angseng semakin bersinar. Ini sebenarnya adalah pil dewa palsu. Cuku Angseng sangat terkejut. Matanya dipenuhi kegembiraan. Apakah kamu tahu pil dewa palsu? Orang tua itu memandangnya dengan heran. Cuku Angseng mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Junior ini juga seorang alkemis. Jadi saya tahu sedikit tentang pil ini. Yang disebut pil dewa palsu adalah jenis pil yang sangat berbeda. Selain memperkuat kekuatan spiritual, juga dapat memperkuat takdir spiritual dan meningkatkan kekuatannya. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat meningkatkan tingkat takdir spiritual Anda dan memajukannya ke takdir spiritual yang lebih kuat. Seorang alkemis, orang tua itu terlihat kaget. Berbagai bakat yang ditunjukkan bocah ini sebenarnya telah membuatnya takjub. Dan kini ditambah dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Itu sudah cukup membuatnya terkejut. Bakat adik kecil ini benar-benar membuatku malu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya saat berseru. Dia bertanya-tanya saat dia pada usia seperti itu. Dia tidak akan melakukan hal ini. Cuku Angseng tersenyum lalu berkata, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan ketidaklengkapan oleh senior. Orang tua itu meliriknya lalu berkata perlahan, sebagian besar khasiat obat dari pil dewa palsu ini telah hilang. Hanya dengan menyempurnakan kembali, efek ajaib sebenarnya dari pil dewa palsu dapat dihasilkan. Setelah mendengar ini, Cuku Angseng mengerutkan kening. Kesulitan dalam mengisi kembali khasiat obat pil ini sangatlah rumit dan tidak praktis, dan membutuhkan metode alkimia yang canggih untuk mencapai hal ini. Karena struktur pil ini dan pada dasarnya telah rapuh, sekali pengoperasiannya sedikit ceroboh, pil itu akan langsung hancur dan akan kehilangan segalanya. Ramuan apa yang hilang? Cuku Angseng bertanya. Bunga dewa palsu, kata lelaki tua itu. Mendengar 3 kata ini, Cuku Angseng mengerutkan kening lebih erat. Bunga dewa palsu adalah salah satu dari 3 bahan utama untuk menyempurnakan pil dewa palsu. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Jika kamu tidak mendapatkannya, tidak perlu memaksanya. Orang tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memberikan pil dewa palsu. Cuku Angseng mengerutkan bibirnya, lalu menerima pil dengan tersenyum ringan. Dengan karakternya, bagaimana dia bisa membiarkan pil yang begitu berharga menjadi hiasan di tangannya? Dia sudah memutuskan untuk menyempurnakan pil dewa palsu ini, meskipun dia harus membayar harga mahal. Karena jika dia bisa menyempurnakan pil dewa palsu ini, itu akan sangat meningkatkan kekuatan mental dan efektivitas tempurnya. Selanjutnya, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ekspresi nostalgia melintas di wajahnya. Cuku Angseng tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kesempatan terakhir yang disebutkan oleh orang itu. Melihat ini, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dan gerakan telapak tangannya, seluruh ruangan bergetar hebat pada saat ini. Antara langit dan bumi, sinar cahaya memancar, dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, sebuah batu nisan hitam muncul di tangan lelaki tua itu. Cuku Angseng melihat dengan penuh perhatian, dan matanya langsung berbinar. Bukankah batu nisan ini terlihat seperti batu nisan di luar, dengan 5 rantai yang terhubung dengannya? Munculnya benda ini adalah sebuah kebetulan. Saat aku bertarung sengit dengan utusan Rakayama, 2 harta spiritual kita secara misterius menyatu dalam sebuah tabrakan, dan batu nisan misterius ini terbentuk. Saat berada di telapak tangan, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan adegan ini saat ini. Cuku Angseng tampak terkejut.
Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal baru seperti itu. Ini adalah roh parasitnya. Sekarang utusan neraka telah dilenyapkan. Setelah sisa jiwa lelaki tua itu menghilang, itu akan dianggap sebagai benda tanpa pemilik. Kamu dapat memurnikan menjadi harta spiritualmu sendiri. Setelah menyebarkannya, roh parasit itu terbang dan jatuh ke tangan Cu Guangsheng. Cu Guangsheng melihat roh parasit yang mengambang di telapak tangannya, lalu menyimpannya dan berkata dengan ekspresi serius kepada lelaki tua itu, "Ini adalah kesempatan besar bagi saya, senior. Saya tidak berani melupakannya dalam hidup ini." Hahaha. Wajah tua lelaki itu penuh dengan senyuman. Dia melihat sekeliling dengan sedikit nostalgia, dengan sedikit nada keengganan dalam nadanya. Setelah tinggal di sini begitu lama, saatnya untuk pergi. Ruang kuno, sosok ilusi tua itu berangsur-angsur memudar pada saat ini, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di udara. Cu Guangsheng tinggal di sana untuk beberapa waktu, lalu menghela nafas pelan. Orang tua itu adalah berkah baginya, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia tidak percaya. Jadi dia secara alami merasa sedih dan tersesat. "Senior, selamat tinggal." Dia dengan hormat membungkuk ke tempat lelaki tua itu menghilang. Cu Guangsheng menunduk dan melihat telapak tangannya, dan roh tablet muncul lagi. "Sebelum pergi, perbaiki dulu benda ini." Memikirkan hal ini, Cu Guangsheng segera duduk bersila. Dengan jentikan jarinya, aliran esensi dan darah diintegrasikan ke dalam roh parasit. Parasit itu bergetar, dan tanda milik lelaki tua dan utusan neraka itu berangsur-angsur memudar pada saat ini. Mata Cu Guangsheng perlahan tertutup, dan segel halus terbentuk di telapak tangannya. Sekarang, roh parasit ini tidak memiliki pemilik. Dia juga ingin menyempurnakannya, hanya membutuhkan beberapa waktu saja. Di dunia luar, apakah kalian berdua benar-benar bersedia menyerahkan warisan yang ditinggalkan oleh senior itu? Wu Sheng memandang Qiling dan Qin Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana jika bukan itu masalahnya?" Qin Feng tersenyum tak berdaya lalu berkata, "Senior itu jelas menyukai anak itu. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya?" Mata cantik Qiling bersinar dan dia segera mengejutkan, memilih untuk tetap diam. "Cara mendapatkan warisan tidak harus melalui senior itu," kata Wu Sheng dengan ekspresi dingin. "Apa maksudmu dengan ini?" Qian Feng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan mata berbinar. Wu Sheng tersenyum dingin dan berkata, "Anak itu pasti pergi dari sini setelah menerima warisan. Jika waktunya tiba, kami akan menunggu dan menangkapnya, dan memaksanya untuk menyerahkan warisan." Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Qian Feng berubah. Sejujurnya, dia tidak ingin menjadi musuh anak itu. Usulan Tuan Wu Sheng cukup bagus. Qiling yang selama ini diam tiba-tiba berkata. Qian Feng tampak terkejut. Wanita jalang ini pernah menggoda bocah laki-laki itu sebelumnya, dan ingin segera mengikatnya ke tempat tidurnya. Sekarang setelah mendengar saran dari Wu Sheng, dia segera mengarahkan senjatanya dan mengincar anak itu dengan rencananya. Benar saja, wanita memiliki hati yang paling beracun. Dia menggelengkan kepalanya dan sekarang dia melihat wajah Qiling yang tersenyum dan tiba-tiba bergidik. "Saudara Qin Feng, bagaimana denganmu?" Melihat ekspresi Qian Feng yang berubah, Wu Sheng lalu bertanya. Mendengar ini, mata Qian Feng berkedip dan dia tidak segera merespon. Melihat ini, Wu Sheng tersenyum dingin lalu berkata, "Kamu juga telah melihat kekuatan senior itu. Jika kamu bisa mendapatkan sebagian dari warisannya, itu akan menjadi peluang besar. Apa rencanamu?" Qian Feng terlihat ragu-ragu. Setelah jeda lama, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan mengangkat kepalanya lalu bertanya, "Terima kasih."